Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatri Zaki Gunawan dari kelas 11 MIA 1. Kali ini saya akan berkhutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu falamudhillalah wa min yudillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, khusyuk, lagi penuh tawakal. Juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang terpuji dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Dajjal. Dajjal adalah bencana terbesar umat manusia di akhir zaman. Mengapa demikian? Karena Dajjal akan datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat. Dajjal sebenarnya sudah ada, namun hingga kini Allah belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Namun, jika sudah waktunya nanti, Dajjal pasti akan muncul dengan membawa berbagai macam fitnah akhir zaman. Mengapa Dajjal tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran? Pertanyaan ini perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum menelusuri informasi tentang Dajjal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang sesungguhnya sudah barang tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Namun, para ulama memberikan pendapat mengenai hal ini. Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran sudah termasuk dalam kandungan ayat sebagai berikut. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 158. Dikisahkan bahwa ada salah seorang lelaki sahabat Rasulullah yang pernah melihat wujud asli dan bertemu dengan Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim diterangkan, pada suatu hari, setelah sholat berjamaah, Rasulullah menahan para sahabat dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi, aku mengumpulkan kalian
karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk agama Islam dan membayatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masihid Dajjal. Lalu beliau menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari tersebut. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak atau badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk atau istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya, karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mereka berkata, "Celaka, jenis apakah kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tanpa menjawab, ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat, dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, "Celaka, siapakah kamu ini?" Ia menjawab, "Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini." Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang, lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan. Dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal. Kemudian kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya, karena banyak bulunya. Maka kami berkata, 'Celaka, apakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Tanpa menjawab, ia berkata, 'Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa.' Lalu kami segera menuju tempat kamu ini, dan kami terkejut, bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah setan." Jamaah Jumat rahimakumullah. Ia, laki-laki yang besar yang terikat itu, berkata,
Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata lagi, saya menanyakan, apakah pohon-pohon kurma itu berbuah? Kami menjawab, ya. Ia berkata, adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Danau Tiberias. Mereka berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah ia tetap berair? Kami menjawab, ya. Ia berkata, adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar. Mereka menjawab, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu? Maka kami menjawab, benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu. Lalu ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang nabi yang ummi, apa sajakah yang sudah ia perbuat? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah menuju Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kami menjawab, ya. Ia bertanya, apakah yang ia lakukan terhadap mereka? Maka kami pun menjawab, memberitahukan kepadanya bahwa ia, Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia pun berkata, apakah itu semua telah terjadi? Kami menjawab, ya. Ia berkata sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Masihid Dajjal dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi dan tidak ada satupun kampung atau negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam selain Mekah dan Taibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis di atas memberi beberapa petunjuk, yakni Dajjal tinggal di sebuah pulau dan letak pulau tersebut berjarak 30 hari perjalanan dengan berlayar dari Syria. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah belum mengizinkannya untuk keluar. Ia akan keluar jika Allah telah mengizinkan dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan khutbah ini dapat kita nikmati bersama dan semoga kita tercatat sebagai santri dan generasi yang memiliki multi kekuatan yang bermanfaat
untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amar wa'tahu amma naha wa'lamu annallaha amarkum bi amri bada' fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabina wa radha. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzul islam wal muslimin wa adhillash syarq wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidayyata wansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bar ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahil azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yadhirkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.